Oke, Sobat Diet Kalori ya, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan buah apa yang paling cocok untuk menjalani program diet. Jadi banyak sekali orang yang mengeluhkan mereka sudah makan buah ya, untuk menggantikan beberapa jenis makanan yang biasa mereka makan, hanya saja itu kurang efektif untuk menurunkan berat badan. Mereka mencari buah yang benar-benar bisa membantu menurunkan berat badan, buah yang mengandung kalori yang rendah, buah yang mengandung gula yang rendah. Tentu saja kalau gulanya tinggi, kalorinya juga otomatis akan tinggi seperti itu. Nah, memang banyak buah-buahan yang notabene mengandung kalori yang cukup tinggi, kadar gulanya juga cukup tinggi. Namun ya, rata-rata persajian masih di batas ambang normal, masih di kategori yang tidak terlalu tinggi, dan juga nutrisi yang terkandung di dalamnya vitamin, mineral ya. Terus kemudian kalsium, juga ada beberapa buah yang mengandung kalsium yang cukup tinggi yang akan berkhasiat bagi tubuh kita. Buah bisa menjadikan kita gemuk, atau mungkin kalorinya bisa menumpuk di tubuh kita dalam bentuk lemak ketika kita memang mengkonsumsinya secara berlebih. Rata-rata ya persajian misalnya normalnya 100 gram, 150 gram itu buah biasanya misalnya buah pisang ya masih di angka 130 kilokalori, gulanya kurang lebih di antara 15 sampai dengan 20 gram per sajian tadi ya, 100 sampai 150, itu artinya masih cukup lah. Di misalnya batas asupan gula harian pun segitu masih ya separuh lah, sepertiga lah gitu, karena 50 gram kan per hari, dia di angka 15-an sampai 20 ya. Hampir separuh begitu, jadi artinya masih dalam batas wajar ya. Kalau kita makannya pisangnya satu sisir semuanya dimakan ya, otomatis gulanya akan tinggi, kalorinya juga akan tinggi. Tapi kalau misalnya 1-2 gitu ya, 100 gram, 150 gram begitu, masih dalam batas yang wajar gitu. Apalagi kalau pisangnya yang cenderung memang volumenya besar, pisang Ambon, pisang yang besar. Tapi kalau pisang kecil, pisang mas gitu ya, masih kecil ya, jumlah kalorinya persajian juga kecil ya. Dan buah-buah lain misalnya apel begitu ya, kalorinya juga di persajian ya, satu buah itu di angka misalnya sekitaran 80 sampai dengan 100 kilokalori ya. Dan kandungan gulanya di sekitaran 16 gram ya, 15 di angka belasan lah, antara 15 sampai 20, hampir sama dengan pisang tadi gitu ya. Tapi dia mengandung serat, dia mengandung kolagen, dia mengandung mikronutrisi yang mempercantik kulit, ya menyehatkan kulit, membuat memiliki sistem antioksidan yang tinggi. Ketika kita konsumsi, mampu membantu kinerja tubuh kita untuk menangkal radikal-radikal bebas, polutan yang makin banyak gitu. Dan ya yang penting porsinya pas. Jadi buah apapun sebetulnya itu bisa ya. Memang katakanlah di kategori buah berry ya, strawberry, blackberry, raspberry dan sebagainya, buah-buah itu memang kandungan gulanya cenderung rendah, dan banyak orang yang misalnya diet terpaku terhadap buah-buah tersebut. Tidak juga, pisang pun juga bisa juga dikonsumsi, apel pun juga bisa, atau semangka, pepaya dan sebagainya. Semuanya masih bisa ditolerir oleh tubuh. Kalau kita makan semangkanya satu buah dimakan sendiri, nah itu yang jadi problem gitu. Jadi jangan mentang-mentang buah terus kemudian kita bisa mengkonsumsi sebanyak-banyaknya, karena dia kandungan utamanya air misalnya kayak semangka, tapi mengandung gula yang otomatis juga mengandung kalori. Dan ketika kalori itu berlebih ya, dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh kita, itu lebih banyak kalori yang dimasukkan oleh diri kita dari makanan dan minuman, ya tetap akan menjadi lemak seperti itu. Ya sering saya bilang bahwasannya
gajah, kerbau, sapi, kambing itu bisa gemuk. Mereka makanannya itu bebas lemak, mereka makanannya itu berserat, yaitu rumput ya, kebanyakan kan makan rumput gitu ya. Terus mereka masih bisa gemuk ya karena mereka ya hampir setiap kali membuka mata mereka selalu makan gitu. Jadi tidak peduli apa yang kalian makan, tetapi seberapa, dan seberapanya ini ya seiring perkembangan zaman sudah bisa diukur, sudah ada parameternya yang kita sebut sebagai kalori, karena berapa ini dari makanan-makanan tertentu itu bisa jadi berbeda-beda. Kita punya satuan ukur ya sekarang yang disebut sebagai kilokalori. Sebenarnya diubah menjadi joule sih, hanya saja kalori masih dipakai ya. Joule lebih relevan, lebih presisi, hanya saja ya sudah mendunia dengan satuan ukur kilokalori itu, dan untuk merubahnya otomatis akan butuh proses yang panjang begitu ya. Hampir setiap produsen makanan harus mengukur ulang kandungan yang terkandung di dalamnya ya sudah kita pakai kilokalori saja. Memang agak sedikit presisinya ya, atau butuh katakanlah pengukuran ulang atau kalibrasi ya, misalnya suatu alat. Nah, joule itu lebih benar-benar bisa menggambarkan tentang kandungan energi yang di dalamnya, tapi kalori pun tidak terlalu terpaut jauh juga sih, seperti itu. Dan saya juga pernah membahas tentang kenapa kalori itu, kenapa makanan ada kalorinya ya, itu merupakan satuan ukur yang setara yang dipergunakan untuk memanaskan suhu 1 derajat per 1 gram berat badan gitu ya, semacam seperti itu. Ada penjelasan di video-video saya tentang kalori. Jadi sebelum kalian ketinggalan, makanya jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Jadi bagi kalian semua yang ingin menurunkan berat badan, buah menjadi salah satu makanan yang cukup direkomendasikan untuk membantu program penurunan berat badan yang kalian jalani. Ya, jadi buah kaya akan air ya, menjaga kita untuk tetap terhidrasi, kaya akan serat, kaya akan antioksidan, kaya akan vitamin ya, vitamin C biasanya membantu kinerja tubuh kita, sistem imun kita. Tadi juga serat itu juga sangat bagus untuk kesehatan pencernaan kita ya. Jadi dan biasanya juga banyak orang yang mengganti menu harian mereka, misalnya salah satu di sarapan misalnya dengan buah, tetapi jumlahnya yang terlalu banyak, terus kemudian makan siangnya tetap, terus kemudian makan malamnya juga tetap begitu ya, secara jumlah kalori yang dikonsumsi sama, ditambahkan dengan yang biasanya mengkonsumsi makanan berat ya, mereka anggap itu sebagai makanan berat, diganti dengan buah seolah-olah seperti ringan, seolah-olah seperti tidak terlalu banyak mengandung kalori di dalamnya, padahal karena dia mengambilnya cukup banyak, malah lebih banyak dari yang sebelumnya. Yang tadinya niatnya pengen diet, pengen menurunkan berat badan, malah yang terjadi justru berat badannya naik. Nah, kasus-kasus seperti itu ya, kalau kalian nanti bergabung bersama kami di dietkalori.co.id, tidak akan ada hal semacam seperti itu. Kalian akan tahu ya, setiap makanan, buah, sayur atau apapun itu tetap mengandung kalori. Minuman juga seperti itu. Minuman manis, minuman yang mengandung gula, minuman yang ditambahkan perasa, sirup, susu dan sebagainya ya, yang ketika ada gula di dalamnya itu juga merupakan sumber energi ya. Karbohidrat juga bagian dari karbohidrat, gula kan glukosa ya. Dan otomatis mereka akan mengandung kalori, dan yang ketika kalori itu sekali lagi tidak dipakai oleh tubuh, maka akan menciptakan kondisi yang dimana tubuh kita secara otomatis akan menyimpan kalori itu. Tubuh kita berpikiran bahwasanya kita suatu saat akan kelaparan, akan tidak mendapatkan asupan makanan, sehingga dia saving, dia menabung kalori itu dalam bentuk cadangan lemak. Polanya memang seperti itu. Jadi buah ya juga mengalami treatment yang sama, perlakuan yang sama di dalam tubuh kita. Tidak ada yang terus kemudian karena buah, karena cair, karena serat, terus kemudian kalorinya dibuang begitu saja oleh tubuh kita. Tidak seperti itu. Semuanya tetap disimpan, mau lemak, mau karbohidrat, mau protein, buah, sayur dan sebagainya. Itu akan disimpan oleh tubuh. Jadi jangan takut untuk makan buah ya.
kandungan gulanya juga tidak terlalu tinggi, apalagi kalau dimakan langsung. Yang perlu kalian perhatikan misalnya kalau dibikin jus atau dibikin press juice gitu ya, diambil benar-benar sarinya, minum airnya, itu gulanya akan sangat tinggi sekali ya. Selain bisa menyebabkan kalian berat badannya naik, juga akan memberatkan kinerja fungsi pankreas karena setiap gula yang masuk akan diimbangi dengan produksi insulin dari pankreas. Dan kalau itu terus-menerus terjadi ya, artinya memberatkan fungsi pankreas, kinerja pankreas akan menurun dan akan beresiko terserang diabetes. Oke ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir makan buah selama kalian mengkonsumsinya dengan bijak ya, tidak berlebihan ya. Jangan hanya karena mentang-mentang itu buah, artinya kalian bisa sebanyak-banyaknya mengkonsumsinya. Tidak seperti itu, semuanya tidak bisa dikonsumsi secara berlebihan, harus seimbang ya. Terus kemudian ya, buah sebaiknya, saya pernah bahas juga, tidak dikonsumsi sebagai berbarengan dengan makan berat ya, karena nutrisi dalam buah terutama vitamin C itu larut dalam air, bukan fat soluble, bukan larut dalam lemak. Jadi jadikan buah itu sebagai snack kudapan dan ya jangan berlebihan. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Facebook fanpage, ada Instagram juga, silahkan di like.